Dan Indonesia tadi saya bilang tuh menarik, Indonesia tuh pengguna AI nomor 3 di dunia. Sebenarnya tuh ke depan itu bakal banyak namanya agentic AI. Ketika yang belanja ya lihat sosial media itu mungkin bukan manusia, AI kita, AI agentnya kita. Halo sahabat Kata Data, kembali lagi di podcast Gen S, Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan Yoris Sebastian. Mas Yoris, di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang canggih. Kita akan ngobrol tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sangat kekinian. Sangat kekinian, semua orang ngomong tentang itu sekarang dan semua orang sekarang sudah kayaknya hidupnya sehari-hari sudah mulai ngulik-ngulik pakai artificial intelligence untuk pekerjaan. Ya kita tahu lah ada ChatGPT, terus kemudian ada Meta mengeluarkan dan banyak lainnya ya. Dan semua seakan-akan berlomba-lomba untuk menjadi terdepan dalam hal pengembangan artificial intelligence. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sampai sejauh ini kalau kita kutip data dari Statista Market Insight pada tahun 2023 tercatat ada sekitar 1 juta pengguna AI di Indonesia. Tahun ini angka tersebut diperkirakan naik hingga mencapai hampir 2 juta. Nah, sejauh ini kita masih jadi pengguna. Ya, kita pakai ChatGPT, kita pakai DeepSeek, kita pakai ini yang kemarin terakhir muncul cukup ramai sekali di semua media sosial, ada Veo 3. Iya, semua orang tiba-tiba bikin video macam-macam gitu. Tapi sebenarnya yang baru saja ini kalau kita ini rekaman sekarang, beberapa hari lalu Indonesia meluncurkan AI juga. Sahabat AI yang diluncurkan oleh Goto dan Indosat. Nah, kita akan berbincang tentang apa sih sahabat AI ini, apakah nanti akan niatnya secanggih ChatGPT gitu atau bahkan lebih canggih lagi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal ini dan juga perkembangan AI di Indonesia, di dunia juga, dengan Mas Hengki Prihatna, Head of Partnership Goto Group. Mas Hengki, selamat datang di Gen S, Generasi Solusi. Nah, terima kasih Mas Ade, Mas Yoris. Mungkin di awal nih, cerita dulu nih, sahabat AI itu apa sih? Sahabat AI itu menarik ya. Saya ambil belakang dulu ya. Jadi, kenapa sahabat AI? Sahabat itu kan artinya teman dekat ya. Jadi seperti Mas Ade tadi bilang bahwa AI ini sesuatu yang kekinian ya. Hampir semua orang udah tahu lah tentang AI. Kan apalagi kalau kita lihat tren perkembangan teknologi kan. Dulu ada macam-macam lah. Dulu mobile phone, terus ada terakhir metaverse, sekarang AI ini ya kan. AI atau kecerdasan buatan itu sebenarnya sudah lama ya. Cuman berimplementasinya itu sekitar 2-3 tahun terakhir ya. Mungkin dengar yang tadi ChatGPT ya kan, waktu ChatGPT yang 3,2 diluncurin tahun 2022 tuh heboh tuh orang, kok bisa canggih AI itu bisa untuk praktikal. Nah akhirnya kita ya, saya mewakilin Goto Group ya, karena kita sebagai perusahaan teknologi lokal yang paling besar, kita berpikir kenapa kita nggak buat suatu LLM ya. Jadi LLM itu sendiri adalah large language model ya. Jadi kalau kita bilang AI, kan ada chatbot. Chatbot itu sebenarnya salah satu use case. Sebenarnya di bawahnya lagi itu ada foundational model. Jadi apa fundamentalnya itu apa? Itu namanya LLM, large language model. Jadi large language model itu sebenarnya suatu model kecerdasan buatan atau AI yang dilatih dengan dataset yang begitu besar. Saat ini berupa teks, ya, sehingga model tersebut bisa memahami. Ya, sama bisa menghasilkan bahkan merespon bahasa manusia secara alami. Nah, itu LM. Nah, makanya akhirnya kita lihat tadi yang waktu pembukaan di awal banyak model di luar, ada GPT, terus ada Meta ya dengan lamanya juga, terus ada Google dengan DeepSeek, terus ada Gemini juga. Nah, kenapa Indonesia enggak, ya kan? Nah, akhirnya pada tahun lalu sebenarnya, tahun lalu tuh kita sempat luncurin dulu model pertama. Jadi kita luncurin sahabat AI
dengan parameter 8 billion atau 8 miliar sama 9 miliar parameter. Jadi sahabat AI itu sendiri kalau saya bisa bilang adalah suatu model LM ya, lokal yang di-develop oleh lokal juga orang Indonesia untuk Indonesia. Dan model lokal ini lebih fokus kepada bahasa Indonesia dan bahasa dialek, bahasa lokal juga. Kita tahu bahwa di Indonesia mungkin ada 700-an bahasa bahasa daerah. Saya aja dari Sumatera, Jambi, bahasa saya Jambi dengan even bahasa agak Melayu gitu juga agak beda. Jadi saya lihat perlulah buat suatu foundation model ya, model AI, di mana model AI ini memang bisa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, bisa mengerti juga bahasa lokal. Tapi bukan cuma itu, dia juga harus ngerti konteks lokal. Kan kita banyak konteks lokal nih, kan? Kalau ngomong kayak bahasa gaul macam-macam lah, ya kan? Lo harus mengerti. Sama yang terakhir adalah ngerti culture atau budaya Indonesia. Oke, jadi kalau kita mau bilang value proposition yang ditawarkan oleh sahabat AI ini adalah lokalitasnya ya? Lokalitasnya, benar. Lokalitasnya sama juga open source. Open source adalah gratis. Jadi semua orang bisa pakai, bisa download. Nah, kebetulan waktu kita luncurin November tahun lalu itu sudah 35.000 yang download ya. Ya, jadi orang bisa download sendiri, dan menariknya adalah model ini adalah bisa kita taruh di server kita sendiri. Jadi kalau kita ngomong soal kedaulatan data, kita nggak perlu connect lagi nih. Misalnya kalau pakai model global lah, itu akan connect-nya keluar. Ya kan? Balik lagi. Ya kan? Kalau ini datanya untuk inference-nya itu lokal. Sesama lokal. Jadi secara lokal data privasi lokal. Kedua juga latensi cepat karena lokal. Bahkan untuk model yang ringan juga akhirnya nanti bisa taruh di PC atau laptop udah bisa gitu. Jadi kalau maunya kata data mau mengembangkan sendiri AI-nya dengan open source dari sahabat AI, bisa diambil, dipakai di kata data gitu ya? Lokal kata data gitu. Bisa. Oke. Jadi model itu di-download di Hugging Face. Hugging Face itu kayak komunitas open source. Setelah itu pakai kata data sendiri, ditambahin lagi. Akhirnya jadi model kata data sendiri. Oke. Jadi pengembangannya bisa luas sekali ya. Betul. Untuk kebutuhan-kebutuhan internal. Oke. Ya, dan tadi ya, jadi local konteks kalau kita lagi nulis gitu terus kita bilang mantul, dia ngerti itu mantap betul. Nah, benar. Mantul, mantap betul. Karena kalau anak Indonesia lama di luar datang ke sini di foto gitu. Nah, mantul nih, mantul, dia mikir mana yang mantul gitu. Nah, konteks lokal. Benar. Dan ini kan kita baru pengembangannya bicara soal text based. Kedepannya namanya multimodality. Itu mungkin images, video, ya kan. Kalau kayak model luar tuh kita masukin buat gambar pizza, buat gambar martabak keluarnya pizza. Iya. Ya kan? Nah, bingung, ya kan? Banyak lah kayak culture yang LLM atau model luar yang nggak cover. Jadi sebenarnya tuh kalau saya bisa sharing, ini kita bukan untuk bersaing ya, kita tetap mungkin untuk parameter yang gede atau sesuatu yang lebih complicated mungkin butuh model luar. Tapi memang saat ini model luar itu belum fokus ke bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Saya pernah nyoba itu bikin gambar keris, dia gambarnya pedang. Oh, pedang ya. Iya. Dulu karena kayaknya belum ya lokalnya ya. Lokal, iya. Lokal. Jadi yang di training data itu lebih banyak data dari luar. Nah, makanya kita buat sahabat AI dan kita juga kolaborasi. Kita ngajak partner-partner, ya kan? Seperti juga kata data untuk kolaborasi juga untuk buat ini lebih ngerti lokal lah. Nah, ini sekarang kalau kita biasa menggunakan AI ya, pasti kita yang biasa kita gunakan kan chat ya sekarang ya. Ya. Chatbot. Kita menggunakan DeepSeek, kita menggunakan Gemini, ChatGPT gitu. Nah, kalau sahabat AI ini nantinya akan seperti apa sih? Kalau buat yang awam biasa menggunakan ini akan seperti apa bentuknya gitu? Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi waktu bulan November tahun lalu, waktu kita luncurin itu baru modelnya saja. Jadi yang tadi saya bilang LMC ya, yang 8 miliar parameter sama 9 miliar parameter. Waktu itu CEO sama founder Nvidia juga datang nih, Jensen Huang waktu itu. Karena memang kalau bicara LM, kita perlu infrastruktur juga, ya kan? Nah, yang minggu ini kita baru luncurin itu sahabat AI dengan parameter 70 miliar. Nah, 70 miliar itu kalau semakin banyak parameter itu lebih akurat lah. Jadi lebih bisa memahami banyak hal-hal yang lebih kompleks, kayak reasoning, macam-macam. Nah, kan
yang kalau waktu kita luncurin November lalu itu cuma modelnya doang. Mungkin orang-orang nggak ngerti itu model itu ya mungkin cuma code doang, source code kayak Python gitu-gitu kan. Mau pakai gimana? Nah, makanya minggu ini tuh kita luncurin dengan chatbotnya juga. Sampai chatbot. Chatbot. Jadi user bisa coba juga. Nah, user bisa coba. Kemarin waktu di launching tuh kebetulan ada Mas Yofi, dia coba buat lirik lagu bahasa Jawa itu muncul. Ya, Pak. Harus dicoba nih di Solo. Nah, ini kalau kita coba sekarang gimana? Ini gimana tampilannya itu akan seperti apa? Bisa nggak kita? Bisa dong. Lihat Bisa ya. dong. Nah, jadi untuk akses sahabat AI chat itu dari dua. Pertama yang paling gampang memang dari GoPay App. Kalau yang sudah ada GoPay App, tinggal klik ada icon di layanan favorit warga di situ. Nah, kalau nggak ke sahabat-ai.com. Oke, gitu. Nah, itu akan tampilannya kan seperti apa itu? Mungkin kita bisa kita lihat bersama nih. Seperti ini. Jadi ini GoPay App ya. Ini GoPay App. Setelah itu, nah di bawah itu ada layanan favorit warga. Nah, tinggal diklik nih. Sambil saya lihat juga di HP saya nih, ya kan? Ini seperti ini. Jadi sama. Sama biasa ya tampilannya. Iya. Oke. Nah, coba kita perintahkan apa nih yang susah nih buat dia nih? Apa nih Mas Yoris? Makanan di Blok M atau apa? Oh iya, boleh deh. Coba ya. Makanan enak di Blok M. Dia kan boleh. Makanan enak di Blok M. Dia bisa mau pakai bahasa Jawa juga bisa. Dia bisa masak Bisa daerah bener. dari kacau Jakarta daripada salah kita kok ya. Oke. Jadi dan dia kan terus ini bagaimana kemudian tuh langsung ini gulai langsung keluar nih. Gulai tikungan. Iya, kok tahu? Gultik tuh keluar semua tuh. Lihat ya. Nah, tipsnya juga tuh. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini sebuah mesin yang memang kemudian kita latih terus supaya dia semakin pintar. Iya. Nah, bagaimana kemudian ini dilatih terus supaya ini nggak ketinggalan dan terus bisa berkembang dengan sangat cepat? Itu cara-caranya gimana ya? Betul kan? Kebetulan banget ya, host saya ini Mas Yoris. Saya kenal Mas Yoris tuh mungkin udah nggak tahu 20 tahun kali ya, sudah lama banget. Nah, dan saya tahu Mas Yoris ini suka baca buku. Bahkan dia juga nulis buku tuh yang kreatif ya kan. Jadi model ini tuh seperti anak kecil yang harus kita kasih buku untuk belajar. Ya kan? Jadi kayak model kita ini mungkin sudah belajar buku bahasa Indonesia tuh lebih dari 300.000 buku. Dari Wikipedia lah, dari macam-macam lah, juga dari artikel-artikel lah, mungkin dari partner-partner dia baca buku. Nah, untuk dia ngerti bahasa kayak Sunda, Batak, sama kita kasih juga buku-buku yang berbahasa Batak. Jadi makin banyak buku yang dia baca, makin pintar modelnya. Oh, dia tahu nih kayak gini. Oh, gaya bahasanya kalau di Indonesia kayak gini. Diksinya seperti ini. Kalau Sunda kayak gini bahasanya, ya kan? Nah, jadi untuk supaya model ini meningkat, memang kita harus kasih bacaan. Kita provide dengan banyak dataset. Sama juga semakin banyak user yang gunakan, semakin pintar juga modelnya. Karena kan pada saat user gunakan, dia akan kasih feedback nih. Benar atau salah informasinya. Ada yang kurang atau enggak. Akhirnya model itu nangkep, dia belajar nih. Kalau zaman dulu kan, sebelum AI ada istilah namanya machine learning. Ya kan? Nah, sekarang sudah jadi AI, Artificial Intelligence, karena sudah lebih advance lagi gitu. Sama ya itu. Makanya sampai AI ini open source kita buka karena kolaborasi dari partner-partner seperti Kata Data juga. Karena it takes a village ya. Kalau kita mau buat suatu ekosistem lokal AI yang besar tuh memang harus kolaborasi. Gitu sih. Nah, jadi nanti ini bisa makin pinter, dia tahu ada bahasa Jawa halus, ada bahasa Jawa yang beda lagi. Jadi selama dikasih kan terus ya. Terus dikasih bacaan. Iya, itu pertanyaan saya ya. Karena ini kan tadi disebutkan bahwa ada saat ini ada 5 bahasa lah ya yang sekarang lagi di misal bahasa daerah ya. Jawa, Sunda, Bali, Batak. Iya. 4 ya. Sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia satu. Nah, itu ini gimana melatihnya? Kan juga orang kayaknya kalau ngomong bahasa daerah itu juga ya masih ada gitu. Tapi itu bahasa ada bahasa halusnya, ada bahasa benar. Gimana? Nah, kan jadi 2.
Jadi untuk membuat AI ini semakin pintar tuh tadi saya bilang perlu dataset. Jadi perlu dataset yang banyak. Specifically misalnya untuk bahasa Jawa. Bahasa Jawanya juga kalau datasetnya lebih banyak lagi soal bahasa Jawa yang halus, yang kasar atau yang keraton atau kerajaan kayak gitu, itu harus dimasukin supaya dia lebih pintar lagi. Makanya kita juga kita ada kerjasama juga sama Perpustakaan Nasional juga. Tuh, nggak dataset. Kedua, dari pemakai sendiri. Semakin banyak orang yang pakai chatbot itu, ya kan, dia ngobrol, dia juga belajar, mesin belajar. Kita yang belajar dapat informasi baru kan, kita nanya banyak apa tentang bahasa Jawa, kita belajar dari AI-nya, chatbotnya. Tapi AI chatbot juga belajar. Dari pertanyaan kita gimana, terus respon kita gimana, dia juga belajar. Kerjasama dengan kampus-kampus juga ya pasti ya. Nah, jadi benar untuk kolaborasi itu banyak pihak kan. Tadi saya bilang awal media company, terus juga kampus-kampus. Kampus-kampus tuh kita udah kolaborasi dengan UI, UGM, ITB, IPB, USU, sama Udayana Bali. Jadi kampus-kampus kita udah kerjasama. Bahkan kerjasamanya itu bukan cuman satu sisi ya maksudnya, tapi dua sisi. Bener-bener kita ada transfer knowledge. Jadi kita ada internship, magang. Jadi anak-anak dari universitas tersebut tuh datang kerjasama langsung dengan engineer-nya di GoTo. Jadi dia bantuin data mana nih yang bagus atau enggak, data mana yang cocok untuk di training atau enggak. Nah, jadi ya kerjasama inilah yang akhirnya bisa mengimprove model itu sendiri. Jadi nggak asal dicemplungin aja ya. Nggak. Bener-bener dipilah-pilah juga. Dipilah-pilah juga. Jadi ada prosesnya. Kalau ngomong buat AI itu ada prosesnya, ada namanya pre-training. Habis itu ada fine tuning. Terus juga ada tahap namanya evaluasi. Ya. Jadi kayak saya kan kebetulan main pingpong nih, ya kan? Pre-training tuh saya harus lari, ya kan, supaya fisik oke, nge-gym. Terus fine tuning tuh saya beneran main tuh, skill ada coach. Tapi saya juga nggak tahu bagus atau nggak, harus evaluasi. Jadi saya harus ikut tanding, ya kan? Nah, sama model kita itu kita ada benchmark juga. So far model kita top untuk bahasa Indonesia sama daerah dibandingkan tadi model global sama regional yang di Indonesia. Udah dites ya, Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat sekarang, ini pertama kali saya mau nanya, ini gratis nggak kalau di Sahabat AI ini? Gratis. Mas, gratis ya? Gratis. Ada rencana nanti akan subscription? So far karena ini open source, ini gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Oke. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat sekarang ya, pengembangan AI di dunia ya, ChatGPT awalnya dari chat aja. Ya. Terus kemudian dia mulai gambar, mulai ada video pengembangannya. Nah, kalau Sahabat AI ini dalam bayangannya Mas Hengki ini pengembangannya akan seperti apa nih ke depannya? Apakah juga akan mengikuti path itu, tapi memang dengan menjaga lokalitasnya atau seperti apa nih? Jadi balik lagi ya, Sahabat. Ya ini kan memang awalnya inisiasi GoTo dan Indosat. Tadi kan di-mention Indosat. Kenapa kita juga perlu Indosat ya? Karena Indosat itu infrastruktur. Ya. Jadi kalau kita bicara soal AI nih, kan banyak orang ngomong AI nih, AI, gue pengen pakai AI. Ada 3 hal yang harus punya nih kalau ingin buat AI. Kalau nggak mungkin. Satu, pertama, talent digitalnya, engineer-nya harus ngerti ada, ya. Kedua, harus ada datasetnya, buku bacaannya ya di training. Nah itu buku bacaan atau buku bacaan bergambar ya. Zaman dulu Mas Yorisma mading ya, majalah dinding ya. Zaman Mas Yoris banget tuh ya madingnya. Mading jauh sebelum ADC. mading. Habis itu majalah Hai dia. Terus yang ketiga itu infrastruktur, Mas. Iya. Itu kita istilah kerennya itu sekarang GPU. Iya. Nah, jadi graphic processing unit lah. Jadi perlu GPU power, compute power ya. Nah, makanya kita partner sama Indosat karena Indosat itu mereka partner satu-satunya Nvidia, NPC, Nvidia Cloud Partner di Indonesia, kita partner sama mereka. Nah, awalnya kita Sahabat AI adalah vision kita adalah tadi membuat suatu model lokal ya yang memang bisa dipakai semua pihak ya gratis, kayak itu mahasiswa, peneliti, universitas ya, instansi pemerintah, layanan publik juga, bahkan UMKM. Karena kita buat ini gratis. Nah, pengembangan kita memang bertahap. Kemarin tahun lalu kan baru modelnya doang. Terus dapat feedback, oh user biasa pengen dapat dong showcase-nya. Salah satunya adalah chatbot. Nah, kedepannya apakah modelnya akan berkembang lagi? Pasti kita pengen modelnya berkembang lagi. Mungkin, saya nggak tahu kedepannya kita buat namanya tadi multimodality.
bisa suara, gambar, ataupun video. Jadi bisa video juga, bisa gambar juga, yang memang mengfokus ke konteks lokal, culture lokal, itu sih ke depannya. Nah, chatbot sendiri itu memang fungsinya salah satu use case aja, Mas. Sebenarnya model itu dipakai macam-macam. Untuk media mungkin banyak media yang sudah pakai untuk summarization, bikin summary, sentiment analisis, analisis data, benar, untuk extract data, analisis data. Terus juga mungkin beberapa untuk terjemahan, bisa translate, ya. Jadi banyak fungsi. Jadi kita sebenarnya buat chatbot ini tuh supaya untuk memancing lah untuk masyarakat luas, bisnis, pakai model ini bisa di-download di Hugging Face. Hugging Face itu kayak marketplace lah untuk open source, ya, open source program. Tinggal download situ, mereka bisa buat apa aja. Jadi download di laptopnya mereka, taruh di komputernya mereka atau di server data center mereka, udah langsung bisa pakai. Itu sih. Dari kita ngobrol sahabat AI, saya coba kepingin narik yang lebih besar lagi tentang tren AI di dunianya. Ini bergerak sangat cepat sekali. Kita kaget-kaget gitu ya. Wah, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Tiba-tiba ada bikin video, film dengan menggunakan AI. Kok bisa begini ya? Nanti apakah jangan-jangan nggak profesi artis akan hilang nih kalau ada AI gitu ya? Nah, mungkin ada bisa gambarkan dulu nih, ini perkembangan AI ini kok bisa sebegitu cepat dan akan ujungnya kemana nih sebenarnya nih, ya, AI ini? Jadi memang ini menarik ya kalau bahas soal AI ini ya, dari dulu. Nah, kalau kita lihat balik lagi ya, flashback Indonesia itu kan kalau dilihat dari perkembangan teknologi ekosistem tuh begitu cepat, pesat banget. Saya ingat sama Mas Yoris zaman dulu ya, Android baru diluncurin, mungkin internet user waktu itu masih berapa, 20 juta, kecil banget ya. Sekarang itu internet user itu udah lebih dari 212 juta Indonesia, pengguna internet Indonesia, ya kan? Terus sosial media apalagi sudah banyak, mungkin sudah lebih dari 170 juta pengguna sosial media. Nah, karena kita lihat bahwa penduduk Indonesia itu terbesar nomor 4 di dunia dengan anak-anak muda, ya begitu kreatif, kalau istilah Mas Yoris, dinamis, ya kan, berpikiran ini. Nah, AI itu sendiri tuh akhirnya menjadi peluang bagi anak-anak muda, ya, gimana menggunakan AI ini untuk mereka juga membuat sesuatu yang baru, untuk buat bisnis baru. Makanya banyak perusahaan rintisan AI, ya kan. Ada yang rintisan yang fokusnya untuk buat ringkasan manajemen, ya. Ada juga beberapa perusahaan rintisan di Indonesia yang fokusnya ke medical, membantu dokter untuk menganalisa atau mendiagnosa. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, memang AI ini potensinya bukan cuman di kota-kota besar atau bahkan di dunia negara maju, tapi negara develop juga berkembang. Ada research dari yang PwC sendiri itu sebenarnya nilai AI itu bisnis AI itu di 2030 itu sekitar 15,7 triliun US dollar. Jadi begitu besar sekali nilainya. Dan Indonesia tadi saya bilang tuh menarik, Indonesia tuh pengguna AI nomor 3 di dunia, ya. Setelah US, setelah India, Indonesia itu banyak banget, top. Saya juga berkesempatan bicara sama pemain tadi yang global. Kebetulan saya baru balik dari US bulan April ya. Ketemu semua tuh sama pemain global. Mereka bilang Indonesia tuh salah satu pengguna mereka top. Ini menarik sih. Saya setelah dulu ya. Jadi Indonesia di datanya itu pengguna terbesar nomor 3. Iya. AI. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri pengembangannya masih belum ya. Belum, pengembangan untuk buat sendirinya. Ya, hanya benar. Pengguna saja. Pengguna saja. Tapi bisa jadi nih kalau kali ini ya, kalau tadi kita ngomong tadi tuh mobile users, social media users, kita tuh selalu pengguna. Tapi kayak di AI ini pengguna yang besar ini nomor 3 dunia, ini juga dia bisa create something. Ini menarik sekali. Ini sebenarnya ide awal kenapa munculnya sahabat AI. Soalnya kalau kita ngomong dulu revolusi digital, karena saya sama Mas Yoris dari Jepang dulu lah, awal-awal ya, waktu teknologi lagi naik-naik, zamannya startup, bahkan belum mulai, hanya beberapa teknologi company. Kita tuh udah telat waktu itu, udah telat. Kita akhirnya jadi pengguna kan. Kita ngomong lah,
Kalau ngomong soal engine, sosial media, membuat sendiri kita udah telat. Iya. Yang global udah ini kan. Nah, tapi momen AI ini saatnya kita ada waktu yang tepat, makanya kita luncurin Sahabat AI itu secepat mungkin, ya kan? Tapi memang fokusnya itu bukan untuk bersaing ya, Iya. tetap butuh karena mereka yang global pasti sudah investasi sudah gede. Tapi untuk ngomong AI ini, kita punya competitive advantage karena AI ini lebih spesifik kepada lokalitas. Nah, sama lebih ke cultural relevansi, lokal konteks. Nah, ini kita bisa buat nih, kita bersaing. Dan juga kalau bicara soal talenta digital yang saya bilang awal, kita sudah banyak. GoTo sendiri tuh engineer lokalnya itu sudah banyak, udah lebih dari 500 orang lokal, benar lokal. Jadi dengan ada AI ini juga sebenarnya kita untuk memancing ya, menambah talenta-talenta digital di Indonesia. Akhirnya balik lagi sama komitmen GoTo sendiri untuk mendukung kedaulatan digital di Indonesia, sama visi dari Presiden Prabowo lah untuk ada mengembangkan teknologi lokal. Nah, sebelum dalam ke Indonesianya nih, Ya. tadi saya mau lanjutkan tadi nih, ini ujungnya AI ini akan seperti apa dalam bayangannya Mas Hengki nih? Apakah seperti film-film futuristik yang semua aktivitas kita akan dikendalikan oleh AI gitu? Atau gimana sebenarnya yang akan terjadi nanti? Yang akan terjadi ya, ini sebenarnya bahas langsung panjang nih, bisa ada episode juga nih sebenarnya. Sebenarnya itu ke depan itu bakal banyak namanya agentic AI, agent AI ya. Nanti ketika yang belanja ya, yang lihat sosial media itu mungkin bukan manusia, AI kita, AI agentnya kita ya. Nah, bakal seperti itu, akan banyak AI agent di mana-mana nih untuk melakukan aktivitas. Karena tadi yang saya bilang dengan ada AI itu, kecerdasan buatan itu, mereka tuh bisa mengerti bahasa manusia secara alami ya. Itu bakal banyak. Nah, tapi yang paling penting buat kita adalah, terutama untuk Indonesia, adalah AI itu harus jadi solusi lokal. Ya, solusi lokal untuk mengatasi masalah-masalah, untuk mengurangi biaya. Efisiensi itu paling penting gunakan AI ya. Terus juga yang kedua untuk meningkatkan talenta lokal digital. Yang terakhir adalah ya membantu untuk kolaborasi. Nah, jadi yang balik lagi ujungnya gimana? Mau nggak mau tuh semua akan AI di mana-mana. AI itu bukan hanya di satu industri doang ya. Bahkan dari yang industri konsumen sampai industri B2B juga. Bahkan kedepannya pertambangan, macam-macam ya. Tapi tujuannya adalah baik gimana untuk menghemat ya, menghemat atau juga untuk meningkatkan productivity sendiri. Artinya semua sisi kehidupan kita nantinya itu tidak akan lepas dari AI. Ya. Mungkin kalau secara awam tuh bayangannya kalau kita ngeliat film Iron Man kita ada Jarvis lah gitu kira-kira ya. Iya, ada Ya Jarvis. kalau kita lihat mungkin kayak ini susu di kulkas mau habis nih. Oke, saya pesenkan ya gitu. Kira-kira seperti itu ya, karena agent tadi ya. Agent tadi, sudah agent tadi. Nah, tapi kemudian kan dari pengembangan yang sangat bagus ini dan kemudian berguna untuk manusia, ada ketakutan yang muncul kan dari sini. Akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Contoh nih ya tadi ya, film tiba-tiba apa iya nanti semua film semua jadi AI semua, apa butuh artis-artis profesional, aktor-aktor profesional, atau yang kameramen jadi nggak perlu, yang bikin komputer animasi jadi nggak perlu dong, karena semua dikerjakan oleh AI. Media juga sama, banyak sektor-sektor yang kemudian akan terimpact dengan ini. Nah, gimana Anda melihat itu? Kalau saya lihat sisi positif ya. Kalau saya lihat sih yang paling penting pasti lapangan itu bahas nada topik lagi lah, episode tentang lapangan kerja, apakah semua akan digantikan sama robot tuh, nada big story ya. Tapi yang kita lihat fokuskan sekarang tuh adalah gimana untuk orang-orang Indonesia ini ya mengerti tentang AI. Makanya kita dengan luncurin open source ini sebenarnya kita untuk ngajak kolaborasi tadi mahasiswa yang masih muda ya, itu untuk bisa terlibat untuk ngerti AI, bukan cuman tahu AI tapi mereka juga involve ke AI. Sebenarnya kayak kita lakukan internship tadi, saya bilang kita magang ya di kantor GoTo, mereka kerja bareng engineer supaya ngerti AI. Jadi yang paling penting tuh sekarang adalah gimana masyarakat Indonesia talenta ini tuh mereka melek AI ya, namanya tuh skill AI worker. Oke. Jadi yang mau Mas Hengki katakan adalah jangan tertutup dengan ketakutannya. Ini opportunity untuk masuk supaya nanti gak ketinggalan gitu. Bener, kan? Untuk masuk gak ketinggalan. Nah, makanya kita ngajak banget semua pihak ya, semuanya lah untuk kolaborasi. Nah, makanya thank you banget sama Kata Data yang seru bicara soal AI. Kemarin event juga sudah support juga. Ya, kita happy lah. Makanya penting banget
jangan takut. Kalau takut akhirnya kita nggak lakukan apa-apa kan. Yang paling penting adalah kita ngerti dulu nih, ini apa nih AI ini. Ngerti, terlibat, partisipasi juga. Itu yang paling penting sekarang. Supaya nggak ketinggalan. Betul. Ya, jadi sahabat Kata Data juga mungkin harus melihat ya, tadi bagus banget bahwa biasanya kita hanya users. Di sini kita udah termasuk yang ikutan bikin gitu ya, sahabat ya, dan nggak usah ngejar ke sininya, justru ngejar ke sesuatu yang mereka nggak bisa kejar. Ya. Nah, tapi mungkin sahabat Kata Data akan berpikir-pikir, buat GoTo sendiri apa untungnya? Pertanyaan bagus. GoTo itu kan sebagai salah satu, ya boleh bangga lah kita, perusahaan teknologi lokal yang paling besar ya. Jadi kita merasa juga terbebani. Kita tuh punya banyak engineers. Kalau dibilang company teknologi yang punya banyak engineers ya pasti kita, ya kan. Kita juga sudah banyak melayani pelanggan secara digital ya. Kita ada produk Gojek, ada GoFood juga, macam-macam ya. Pasti kita sudah nikmat sini juga ada GoPay. Nah, kita pikir bahwa untuk GoTo sendiri, Gojek, GoPay, mau GoFood ya, untuk bisa tetap melayani pelanggan kita ya, supaya pelanggan kita tetap puas dengan layanan kita, dan kita juga secara bisnis lah untuk meningkat ya, kita tetap harus implementasi AI. Pertama, implementasi AI untuk apa? Pertama, untuk mungkin efisiensi biaya ya. Kedua, tadi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penting banget ya, karena customer is king ya. Jadi di GoTo sendiri tuh kita pakai sahabat AI sekarang. Jadi tadi yang kita bilang Jarvis, sebenarnya di GoPay app tuh juga sudah ada Jarvis. Kecilan namanya Dira, dikte suara kecilan. Jadi tinggal ngomong. Nah, tinggal, "Hey Dira, top up pulsa dong." Nah, "Hey Dira, cek saldo hari ini dong." Nah, atau "Hey Dira, order GoFood dong." Nah, yang kemarin. Nah, jadi kita sudah implementasi juga. Nah, jadi dipakai itu di produknya, ekosistemnya GoTo sendiri nih, sehingga produknya itu bisa melayani customer efisien. Nah, kedua, kita juga ke depannya lah, tidak tertutup kemungkinan kita akan customer service kita itu udah menggunakan sahabat AI. Nah, jadi kan banyak banget kan feedback dari konsumen macam-macam kan. Kita kan perlu filter dulu menggunakan AI. Dan juga gimana AI ini juga ngerti konteks lokal. Iya. Nah, dia ngerti lah, kan sahabat AI itu paling bagus lah. Dia ngerti, dia sapanya pakai bahasa lokal seperti itu penting banget. Nah, jadi kalau untuk GoTo sendiri adalah pertama untuk digunakan di ekosistem GoTo sendiri. Ya. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa Indonesia ini kan 3 besar pengguna AI ya, dan tapi pengembangannya masih awal lah gitu. Nah, untuk ini berkembang dengan cepat, taruhlah dalam 5 tahun ke depan gitu, ini akan berkembang dengan cepat sekali. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Kalau saya pikir pertama adalah mereka harus coba ya AI itu sendiri. Jadi bukan cuman ngerti ya AI, tapi memang sudah coba belum, ya kan? Dari hal-hal yang sesimpel mungkin lah ya, yang chatting itu. Saya percaya AI itu banyak aspek ya. Kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar kan kebanyakan tuh mereka bantuin buat PR, ngerjain tugas macam-macam ya, enak banget lah ya kan. Tapi kan itu setidaknya adoption ya kan, itu penting banget ya untuk melek itu. Kedua, menurut saya mereka juga harus berpartisipasi ya, kontribusi. Nah, makanya yang sahabat AI itu kita tuh kan kayak kemarin ngadain event ya kan, yang cukup besar, kita selalu ngajak partner untuk kontribusi, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bisa dengan magang lah, mereka bantuin, atau juga kontribusi, ya, bantuin training data juga sama-sama, ya. Dan ini akhirnya mereka involve, mereka ngerti. Saya juga sebenarnya dulu nggak ngerti banget AI. Sebelum akhirnya involve buat sahabat AI ini jadi ngerti. Macam-macam loh. Awalnya kan pikir AI itu cuma chatbot. Enggak, ternyata itu ada foundational model, harus ada pre-training, macam-macam. Prosesnya panjang lah. Nah, jadi kalau berpartisipasi langsung, kontribusi langsung tuh lebih gampang. Jadi ngerti ya itu seperti apa. Apakah buat Indonesia, ini kalau tadi Mas Yoris nanyakan kalau buat GoTo ini apa sih keuntungannya? Tapi kalau buat Indonesia ini ada impact ekonominya nggak sih yang bisa ditimbulkan dari penerapan AI ini? Ya, jadi memang berdasarkan terakhir dari Komdigi, AI itu bisa sampai 2030 itu bisa 12%. Jadi
dari GDP ya, kontribusi Kontribusi ke GDP ya. 366 miliar dolar lah. Jadi memang kita lihat mau nggak mau AI ini pastilah setiap ini untuk e-government juga, untuk segala sektor tuh pasti pakai AI. Udah nggak terlepas lagi. Tapi again balik lagi, mulai sekarang lah untuk coba untuk terlibat supaya ngerti. Jangan sampai tertinggal ya. Iya. Jadi kita udah Iya. mulai terus manfaatkan, udah mulai terus eksperimen. Ya, Dan ini ada sahabat AI yang open source yang bisa digunakan untuk dikembangkan sendiri oleh Benar. masing-masing orang. Ini Orang. adalah modal lah ya. modal. Yang bisa dikembangkan dan kemudian ini jadi bisa dipakai untuk bermacam-macam aktivitas. Nah, jadi kan sebenarnya ada dua segmen nih. Sebenarnya saya bilang, kalau untuk yang developer, misalnya bisnis lokal yang pengen buat model sendiri tuh bisa download di Hugging Face, huggingface.com lah cari nanti, atau ke sahabat-ai.com itu bisa download gratis, bisa pakai. Tapi kalau memang pengen cobain chatting, bantuin buat lirik lagu, bantuin buat apa rencana nih, saya mau jalan-jalan ke Bali, saya mau tadi list makan enak, nah itu bisa chatting, itu bisa dari GoPay App juga, di situ di bagian link favorit warga, atau juga bisa ke sahabat-ai.com situ, itu bisa. Jadi itu gratis, nggak kena biaya sama sekali. Ya, Nggak ada berapa kali pakai. nggak ada. Oh, nggak ada ya. Gimana nih Mas Yoris? Apa yang kita bisa ambil dari percakapan ini Mas Yoris? Iya, ini seneng banget ya, karena sahabat kata data seringkali terjebak. Tadi kalau setiap kali ada riding the wave, oke. Tapi ini GoTo menunjukkan bahwa dia riding the wave, tapi bikin sesuatu yang ada advantage-nya dia. Jadi sebenarnya apapun itu, ini kebetulan kita lagi ngomong AI, sahabat kata data bikin apapun itu, jangan hanya sekedar copy-paste dari apa yang lagi heboh, lagi trending, ibaratnya sekedar FOMO ya, tapi dicari ini sesuatu yang ada. Dan poin yang kedua, apa namanya, di AI ini yang kayak tadi saya bilang bahwa mobile users one of the biggest, tapi ya user. Social media user lagi-lagi kan orang paling seneng kalau ke Indonesia, bahkan berani tuh ada konser yang udah gue di Indonesia aja nggak di Singapura karena di sini social medianya lebih heboh. Tapi sekedar di social media users. Nah di sini AI, Market doang ya. market doang. Nah ini saya ngeliatnya, dan apalagi tadi ada penekanannya saat ini gratis, ini harus dimanfaatkan. Poin yang ketiga adalah bagaimana paling gampang kayak gini deh. Saya selama ini ngajar, sampai saat ini tetap ngajar. Bedanya sekarang saya bilang, ya lu tanya dulu sama AI. Sehingga dia sebenarnya udah tahu dasar-dasarnya. Nah baru kita sekarang belajarnya tuh nggak usah lagi ngasih informasi, karena informasinya tuh udah ada. Sudah ada. Tapi dari informasi yang di gather, dan sekarang bahkan bisa gather yang secara lebih local konteks, saya yang ngajar pun jauh lebih enak. Jadi saya lihat ini lompatan di sini ada kemungkinan tergantung sahabat kata data. Kalau sahabat kata data bisa memanfaatkan lompatan teknologi kali ini, sebenarnya tuh dia bisa apa ya? Bisa macam-macam lah. Dan ini sangat diapresiasi, ada solusi yang diberikan untuk orang-orang, bahkan government kan bisa pakai ya. Itu open source ya. Terus UMKM. Nah, contohnya UMKM kita tuh untuk GoFood Merchant kan UMKM tuh. Sekarang mereka gampang. Kalau dulu mereka mau masukin menu, itu ketik manual. Wah, bisa typo lagi kan. Nasi goreng dari nasi oreng gitu kan. Sekarang tinggal di foto. Nah, tinggal belakangnya itu pakai sahabat AI. Itu yang buat tuh dari hackathon. Jadi kita ngadain hackathon, muncul ide seperti itu. Jadi mereka tinggal foto menu tradisional, otomatis langsung muncul. Secara digital. Dan tadi saya ngambil analogi dulu, banyak mungkin yang nggak tahu pada saat saya di Hard Rock Cafe Bali itu, awalnya kita sepi dulu. Nah, apa yang saya lakukan, karena saya nggak punya budget untuk pasang billboard di bandara, saya suruh karyawan Hard Rock, saya ganti uang bensinnya, dia tiap hari jemput Yoris Sebastian. Ya kan, pasti ada nyantol tuh beberapa orang. You have Hard Rock? Yes, nearby gitu kan. Nah, tapi pada saat Hard Rock akhirnya udah berkembang, udah pindah ke Kuta dan udah punya duit, kita pasang billboard. Jadi sebenarnya kayak tadi, manfaatkan AI buat nulis menu, bahkan buat promo e-poster sekarang kan udah bisa dibikinin. Iya, benar. Sampai pada saat dia udah naik nih, dia pasti akan bayar agensi juga. Tapi untuk yang tadinya tidak mampu, sekarang banyak banget yang bisa terbantu. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic itu bisa dilakukan oleh AI sehingga UMKM, pemiliknya, ownernya itu bisa berpikiran lebih strategis lagi ke depannya ngapain. Betul, itu tadi. Itu juga membantu untuk pengembangan ekonominya dia juga. Dan tadi poin yang penting juga tadi menarik adalah bahwa ini
jangan lagi Indonesia mengulang ketika era sosmed, era search engine, di mana kita hanya jadi pemakai saja nih. Tapi Indonesia juga harus mengembangkan sendiri teknologinya. Tadi Indonesia pengguna ketiga kok AI ya. Tapi kenapa Indonesia tidak punya gitu ya? Inilah yang usaha dipelopori oleh GoTo dan Indosat ya. Sama poin terakhir tuh kedaulatan data. Kalau itu kan datanya kan sosmed. Betul. Nih datanya lokal ya di sini. Jadi misalnya nih ada UMKM atau universitas atau misal Kata Data membuat model sendiri, dia download model Sahabat AI ya kan, masukin lagi pakai data sendiri training, udah nanti inference-nya connect sendiri ke lokal udah. Jadi nggak perlu cepet lagi, nggak perlu kemana-mana. Dan itu juga jadi opportunity pengembangan bisnis di sisi infrastruktur teknologinya ya. Teknologi ya lokal. Oke. Sahabat Kata Data, demikian podcast GNS kali ini. Semoga obrolan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan insight bagi kita semua mengenai AI secara umum. Dan terima kasih untuk Mas Hengki atas waktunya. Baik sahabat Kata Data, saksikan terus podcast GNS hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Ingat, setiap ada masalah, pasti ada solusi.